Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat ilmu, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Oke anak-anak, materi kita minggu lalu mengenai apa? Iya, benar sekali. Materi kita minggu lalu mengenai Pancasila. Dan materi kita hari ini mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu agar siswa mampu mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia dan mendeskripsikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, sekarang materi yang kita bahas mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Ciri-ciri hak asasi manusia terdapat 4, yaitu yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Yang kedua yaitu universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Yang ketiga yaitu tetap, artinya bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Dan yang keempat yaitu utuh, artinya bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Yang berikutnya yaitu contoh HAM. Contoh HAM terdapat 6, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi, yang kedua, hak asasi politik, yang ketiga, hak asasi peradilan, yang keempat, hak asasi sosial budaya, yang kelima, hak asasi hukum, dan yang keenam, hak asasi ekonomi. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM. Anak-anak, apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang, baik disengaja ataupun tidak, yang secara hukum menghilangkan, mengurangi, atau membatasi hak orang lain. Jenis pelanggaran HAM terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, jenis pelanggaran HAM berat. Jenis pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang, serta menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Contoh kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama yaitu kejahatan manusia. Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang hingga hak mendasar mereka terampas sepenuhnya. Yang kedua yaitu genosida. Genosida adalah pembunuhan massal atau pembantaian besar-besaran dan sistematis pada suatu bangsa atau suku tertentu yang bertujuan untuk memusnahkan suku tersebut. Yang berikutnya yaitu contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Yang pertama yaitu pencurian, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga pengancaman, dan yang keempat kekerasan fisik yang sifatnya ringan. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, jika sudah paham semua, Ibu mau beri latihan soal kepada anak-anak semua. Tugasnya per kelompok ya anak-anak. Silahkan buat kelompok grup WA. Nanti Ibu kirim lewat via WA link soal latihannya. Dikumpul hari ini
pengumpulannya sampai jam 4 sore ya, anak-anak. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini ialah pelanggaran HAM adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang, baik disengaja ataupun tidak, yang secara hukum menghilangkan, mengurangi, atau membatasi hak orang lain. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini. Anak-anak, untuk tugas di rumah, silakan kerjakan halaman 17, tugas individu. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Dan anak-anak bisa belajar di rumah untuk materi minggu depan mengenai bab selanjutnya, yaitu fungsi dan kewenangan negara. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Kepada Allah, ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.